Di antara pentingnya iman adalah menanamkan keyakinan paripurna pada diri kita bahwa ada kehidupan lain setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Disebut fana karena pertama sifatnya tidak ada yang utuh sempurna. Bila dibiarkan dia rusak. Karena itu secara bahasa fana diterjemahkan dengan rusak. Anda simpan materi apapun, gelas, dibiarkan, tidak dipakai, dia rusak. Pakaian Anda simpan, tidak digunakan, dia rusak. Alat elektronik Anda simpan, jangan pernah gunakan, dia rusak. Demikian tubuh kita pun, bila tidak digunakan, akal tak digunakan, rusak. Hati tidak digunakan, rusak. Pikiran hanya didiamkan, rusak. Itulah fana. Iman mengolah segala yang fana ini menjadi nafa, membawa nilai manfaat dalam kehidupan. Alih-alih dia rusak, iman mengantarkan segala yang potensial rusak itu menjadi bermanfaat. Mata dibimbing oleh iman, maka mata memiliki fungsi yang bermanfaat. Alih-alih menatap sesuatu yang merusak mata, mengalihkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu yang dimaksud di antara ayat Al-Quran surah ke-24, surah Cahaya itu, di ayat ke-30 untuk kita para pria. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, bimbing pada pria-pria yang merasa memiliki iman, maka gunakanlah iman itu untuk membimbing pandangannya. Ketika menurut imannya yang dipandang itu tidak baik, maka segera palingkan. Memalingkan dari pandangan objek yang tidak baik berdasarkan petunjuk iman itu disebut dengan ghaddul basar. Maka tidak ada yang relatif. Tidak bisa kita mengatakan ini terhormat menurut budaya A, menurut budaya B, karena standarnya standar iman. Ketika iman mengatakan tak baik, akan dipalingkan. Demikian dari mata turun ke lisan. Maka iman memandu lisan, alih-alih lisan bertutur sesuatu yang mengundang kerusakan, maka dialihkan pada sesuatu yang melahirkan kemanfaatan. Misal di Al-Quran surah ke-49, dari ayat 11 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu, la yaskhar qaumin qaum, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela. Ayat 12-nya ditegaskan lagi setelah dibuka dengan kata iman. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gunakan lisanmu untuk bergibah, membuat hoax, merendahkan orang lain. Merendahkan itu kerusakan. Mencela itu potensi mengandung rusak. Maka dialihkan pada fungsi lisan yang baik supaya terjaga dan terhormat. Ditegaskanlah oleh Nabi di antara sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Maka siapapun, man itu konjungsi yang sekaligus menunjuk kepada satu objek, isim mausul dalam bahasa Arab disebutnya, dan dia menunjuk pada sifat personal tapi maknanya general, bisa ke laki-laki, perempuan, tua, muda, dan segala sifatnya. Diterjemahkan siapapun yang masih meyakini dengan keimanannya bahwa dia yakin dengan Allah dan akan menemukan hisab akhirat, maka di antara kuncinya, jagalah lisannya dengan iman itu untuk bertutur yang baik. Tak mampu, dia diam. Jadi hadirin, dari mata sampai dengan ke ujung kaki, kalau kita riset ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan temukan betapa iman itu memandu seluruh bagian tubuh kita agar digunakan pada seluruh asas yang bermanfaat. Dan itulah segala yang dikerjakan oleh iman, didorong oleh iman, menghasilkan perilaku yang bermanfaat karena imannya. Itulah yang disebut dengan soleh. Perbuatannya amal, sifat iman yang membimbing amal menjadi baik, itu soleh namanya. Maka kita satukan menjadi amal soleh. Jamaknya solehat. Untuk itu kita sering temukan di dalam Al-Quran kata-kata iman bersanding dengan amal soleh. Baik umum kalimatnya amal soleh atau detil perilakunya, detil pekerjaan amal solehnya. Quran surah 103, wal asr, aku bersumpah kata Allah dengan waktu dan kesempatan yang aku berikan pada hambaku untuk beraktivitas 24 jam dalam sehari, sepekan 7 hari. Demikian selanjutnya,
Innal insana, sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, manusia dengan segala aktivitas kesibukannya itu berpeluang lafi khusr, mendapatkan kerugian. Khasara itu kerugian yang diakibatkan karena kerusakan. Rusak menggunakan fungsi lisan, rugi. Begitu mencela, diaktifkan untuk menghina, melecehkan orang, maka kerugian akan berdampak. Jadi kerugian yang diakibatkan karena rusaknya fungsi satu hal, itu disebut dengan khasarah namanya. Illalladzina amanu, kecuali alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk sifat komunal dalam bentuk jamak tanpa sekat. Kecuali orang-orang yang amanu, dia mengaktifkan fungsi imannya. Dia beriman, yang dengan iman itu wa amilus shalihat, dia gunakan imannya untuk memandu seluruh bagian yang terkait dengan dirinya, tubuhnya, pakaiannya, perangkat hidupnya, apapun itu dia bimbing menggunakan imannya. Bagaimana pakaian ini dikenakan dengan iman? Tentu ada aturannya. Apa yang harus digunakan? Seperti apa sifatnya? Bagaimana makan menggunakan iman? Apa yang harus dimakan? Apa yang tidak boleh dimakan? Demikian seterusnya, dari yang terkecil sampai yang paling kompleks. Wa amilus salihat, perbuatan yang didorong dengan sifat iman itu maka melahirkan kebaikan yang dibenarkan oleh iman, itulah saleh. Wa amilus salihat. Maka dilatihlah kita untuk melahirkan perilaku tadi, karakter iman namanya. Jadi ada karakter yang didukung oleh sifat takwa, melahirkan karakter moral, lahir kepemikiran disebut dengan karakter intelektual, melahirkan perilaku disebut dengan karakter kinerja. Nah, karakter iman ini mengaktifkan karakter moral untuk membimbing sifat intelektual sehingga melahirkan karakter kinerja yang saleh, kinerja lisan yang saleh, kinerja telinga yang saleh, kinerja kaki yang saleh. Itulah amilus salihat. Maka dilatihlah dengan apa yang disebut dengan ibadah. Salat melatih seluruh bagian fungsi tubuh itu agar soleh. Karena itu kalimat iman pertama kali dalam Al-Quran disandingkan dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman wa yuqimuna shalah. Iman dilatih dengan salat. Apa fungsinya? Ditafsir di Quran surah Al-Ankabut, surah 29 ayat ke-45. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang dikerjakan dengan benar itu dia mengalihkan, dia mencegah, dia menghindarkan dari segala macam bentuk kerusakan, baik itu fahsya, perbuatan keji yang didorong oleh nafsu syahwat, zina, maaf kata-kata kotor, jorok, ya, termasuk di dalamnya LGBT misalnya, homoseksual, porno aksi, pornografi, itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati kita, sumbernya nafsu perut dan akal. Korupsi, mencuri, menyogok, menipu, membunuh, merampok, berselisih, dan turunan-turunannya, itu mungkar. Nah, sholat itu latihan menguatkan iman, yang dengan itu tercegahlah dari perbuatan-perbuatan yang rusak. Demikian puasa dibuka dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Demikian turunan yang lainnya. Pada akhirnya, puncak dari iman itu adalah memberikan keyakinan paripurna. Mengapa kita mesti sholat? Mengapa kita puasa? Mengapa kita menjadi baik dan meninggalkan legasi kebaikan di muka bumi ini? Karena pada hakikatnya dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Inilah tempat yang berfungsi mengaktifasi iman kita dan meninggalkan legasi amal soleh, sehingga tugas itulah yang kita pertanggungjawabkan saat pulang kepada Allah. Ini tugas utama kita, hanya mengumpulkan amal soleh, aktivasi iman, kemudian lengkapi itu dengan amal soleh apapun bentuknya. Amal soleh ritual, ada salat, ada bacaan Al-Quran, ada zakat, ada zikir. Amal soleh dalam muamalah sosial, Anda bekerja, bisa di kantor dengan apapun profesinya. Anda menjadi pebisnis, pengusaha, pedagang, di birokrasi, di diplomasi, silahkan. Tapi pastikan semua itu berupa amal soleh.